Tapi langkah-langkah kepastian ruang hidup orang asli Papua, kepastian hukum di Republik ini. Tapi kalau kita bicara ini saya punya hutan, saya punya tanah, tapi Anda tidak memiliki dokumen, Anda akan kalah dalam perdebatan dimanapun, apalagi di muka hukum. Mereka minta bukti, regulasi di daerah itu harus bahwa baik, terima kasih. Selamat siang semua. Pak Lawas, terima kasih. Tadi Pak Prof sudah menyampaikan beberapa teori dan landasan berpikir kita. Pak Dodo sudah menyampaikan registrasi wilayah adat secara nasional yang dikerjakan bertahun-tahun, bagian dari tema kita hari ini. Nah, saya coba bicara khusus mengenai studi kasus apa yang kita mulai di Kabupaten Jayapura. Jadi turun nanti Pak James akan melanjutkan bagaimana tindak lanjut mungkin. Ya, mungkin ada slide, mungkin bisa. Sudah ya. Jadi saya harus bicara mengenai hak orang asli Papua atau masyarakat adat. Saya tidak mau kita pisahkan dua istilah itu, masyarakat adat dan orang asli Papua. Itu satu sebenarnya. Nanti ahli bahasa bisa meluruskan pengertian saya ini. Jadi ketika kita bicara orang asli Papua, kita bicara tentang masyarakat adat. Karena kita ada di dalam klan, marga, apapun. Kalau you punya farm, berarti you sudah ada di dalam sistem itu. Boleh lanjut? Ya, ini pengalaman waktu sebelum saya jadi bupati, saya kampanye tentang mengenai hak-hak masyarakat adat itu. Karena itu menjadi kebijakan di pemerintahan. Dan itu ditetapkan melalui Perda Kabupaten Jayapura, dan kalau sudah jadi Perda dalam RPJM, wajib hukumnya harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Begitu. Jadi kita sudah mulai implementasi. Tadi Prof bicara, Pak Dodo, wah ini harus ada bagaimana pembicaraan ini bisa masuk dalam sistem. Dan kita bicara mengenai pengakuan kepada masyarakat adat, kemudian kita bicara tentang perlindungan, kita bicara tentang pemberdayaan, dan kita bicara tentang bagaimana menyelesaikan konflik ketika terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman. Kenapa ini muncul penyelesaian konflik? Karena pembiaran yang terlalu lama terhadap masyarakat adat di Republik ini. Bukan di Republik ini saja, tapi sebelum kita integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu zaman Belanda, mungkin Jepang, itu juga kurang mendapat perhatian terhadap keberadaan masyarakat adat. Mengapa? Karena sebelum ada negara, yang ada adalah masyarakat adat yang mengurus segala sesuatu. Sistemnya, batas wilayahnya, sejarah asal-usul dan seterusnya. Nah, ini yang kurang mendapat perhatian sampai 79 tahun kita merdeka. Pembiaran ini terlalu lama. Tadi Pak Mas Dodo bilang kita tidak punya data yang akurat semua. Karena memang tidak ada perhatian. Sehingga banyak hal yang terdegradasi. Karena itu pasti dalam kita melakukan upaya-upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan, pasti akan muncul perbedaan-perbedaan pemahaman. Karena terlalu lama, tidak pernah ditulis.
Karena itu perlu ada penyelesaian-penyelesaian seperti itu. Lanjut. Ini ada sejumlah regulasi, bahwa regulasi sudah ada semua, baik nasional, provinsi, maupun khusus untuk Kabupaten Jayapura dari SK sampai Perda, kita sudah kerjakan semua. Mengapa ini kita lakukan itu? Karena itu perintah dari Perdasus 23 tahun 2008 bab 2. Itu perintahnya kepada Bupati Wali Kota segera membentuk tim peneliti atau tim kajian untuk memastikan keberadaan masyarakat adat. 2008 itu sudah terlalu lama. Bupati Wali Kota tidak pernah melakukan itu untuk memastikan database mengenai data spasial dan data sosial seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Dodo. Di setiap daerah. Jadi Otsus kita ini dan Perdasus sudah memberikan perintah itu, bukan tidak begitu. Karena itu di Kabupaten Jayapura kita coba mengimplementasikan itu dengan sejumlah regulasi yang ada. Ada regulasi mengenai kampung adat, ada regulasi mengenai penyelenggaraan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat, itu dalam bentuk perda. Sebelumnya lewat SK Bupati. Kemudian kita membentuk gugus tugas, harus ada satu wadah di Pemda multi pihak, terdiri dari akademisi, dari LSM, dari masyarakat adat, dari pemerintah daerah, harus dibentuk satu tim untuk mendampingi pemerintah daerah, mengkaji, meneliti sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Otsus dalam Perdasus 23 tahun 2008. Kita bentuk gugus, kasih namanya gugus tugas masyarakat adat GTMA. Dari itu perintah Undang-Undang Otsus, begitu. Kita lanjut, nanti kita bicara mengenai regulasi banyak gitu. Nah, perlu ada regulasi kelembagaan dan anggaran. Jadi kita buat regulasi seperti tadi di kabupaten kota sesuai dengan perintah. Kemudian perlu ada kelembagaan yang mengurus khusus. Kita bentuk GTMA karena itu perintah Undang-Undang Otsus, dan harus ada anggarannya. Karena di Perdasus 23 tadi di pasal 15 kalau tidak salah, itu perintahnya pemerintah daerah wajib menganggarkan untuk kerja-kerja pemetaan data spasial maupun data sosial. Data sosial ini termasuk sumber daya manusia, pendidikannya, atau data gizi, berapa banyak yang kurang gizi di masyarakat adat di wilayah itu harus didata. Kita tidak punya data orang asli Papua yang mengalami masalah di kampung-kampung, di mana-mana. Nah karena itu pemetaan ini memerintahkan oleh regulasi Undang-Undang Otsus ini harus tersedia. Dan untuk melakukan itu harus ada anggaran. Bagaimana kita membutuhkan tim ini bisa mendampingi masyarakat di kampung-kampung untuk bagaimana melatih mereka melakukan pendataan. Itu harus dilatih dan karena memang kapasitas di pemerintah juga kurang tersedia untuk melakukan hal-hal seperti ini, karena ini hal yang baru. Karena itu kita harus menghimpun teman-teman lain di luar dari itu, akademisi, LSM yang ada di dalam tim tadi untuk melakukan fasilitasi dan kerjasama. Ya. Kemudian juga ketika kita melakukan pemberdayaan dan pengelolaan wilayah adat, berarti perencanaan-perencanaan di kampung dan kampung adat, ya biasanya ada musrembang, tapi juga musrembang ini harus diperkuat lagi, benar-benar bahwa kita memiliki database di per suku, per klan di setiap kampung.
kondisinya seperti apa, pendidikan, kesehatan, dan ekonominya. Dan ini harus terintegrasi dengan perencanaan di tingkat kabupaten, RKPD ya, rencana kerja pemerintah daerah, harus terintegrasi di situ. Nah, fungsi Bapeda ini penting untuk bagaimana dia bisa menghubungkan, bisa melihat, karena dananya sudah ada. Sekarang dananya sudah ada di kabupaten kota ya, dana otsus itu. Kalau Kabupaten Jayapura saya dengar terakhir ini setelah saya tidak ada, itu 200 lebih dana otsus, miliar. Masa barang ini saja tidak bisa sisihkan 50 miliar kah untuk selesaikan barang ini? Bisa. Karena ada perintah undang-undang itu, otsus. Jadi harus terintegrasi dengan perencanaan daerah. Kemudian kami juga dalam tata ruang daerah, ya, tata ruang Kabupaten Jayapura ini kita sudah integrasikan dengan data sosial yang ada itu. Jadi tata ruang berbasis wilayah adat, begitu. Jadi semua perangkat pemerintah yang bisa mendorong bahwa ini bisa akses semua sumber daya yang disediakan oleh pemerintah, memang ini harus dihubungkan. Tim tata ruang provinsi sangat serius untuk tata ruang ini bisa menjadi satu tata ruang yang khusus Papua. Nah, itu sementara mungkin dalam finalisasi menurut saya. Lanjut. Ini salah contoh saja kelembagaan itu, ya, kelembagaan gugus tugas itu, pengarah, ketuanya asisten 1, wakil ketua kepala Bapeda, sekretaris, kepala perumahan dan pertanahan dan kawasan permukiman. Kemudian anggotanya ada OPD, akademisi, DAS. DAS ini Dewan Adat Suku. Di Kabupaten Jayapura ada 9 Dewan Adat Suku yang kita sudah perdakan, kita sudah verifikasi. Dan itu masuk di dalam tim, kemudian LSM. Ada urusan pemetaan dan perencanaan, ada pendaftaran dan verifikasi, pemberdayaan masyarakat adat, penyelesaian konflik dan itu hanya contoh saja bahwa perintah dari Undang-Undang Otsus mengenai tim peneliti atau tim kajian memang harus ada supaya ini bisa dibiayai, bisa dilakukan. Lanjut. Ya, ini tadi Dewan Adat Suku. Dewan Adat Suku ini bukan seperti LMA, bukan seperti Dewan Adat yang lain, tidak. Dari kampung-kampung adat itu yang sistemnya sudah ada. Saya kasih contoh saja, misalnya suku Sentani atau Puyaka, itu ada 4 distrik, ya, tetapi dia satu wilayah adat. Jadi kita harus terbiasa ke depan melihat wilayah adat, bukan distrik. Distrik hanya administrasi pemerintahan saja. Kawasan itu bagaimana kita kelola. Nah, di dalam wilayah adat ini ada kampung-kampung yang ada on-wafinya, ada sistem adatnya dan seterusnya, ada wilayahnya. Mereka itu yang inti dari satu wilayah adat itu. Karena Dewan Adat Suku itu hanya dewan saja atau forum. Tetapi yang benar adat istiadat itu, khususnya seperti di Sentani, itu kampung-kampung. Kalau tanya Ondoafi, atasan dia siapa? Dia bilang tidak ada, atasan saya hanya Tuhan. Berarti dia tidak ada lagi di atas dia. Dia otonom, 100%. Nah, dari situ bisa lewat Dewan Adat Suku supaya keterwakilan Dewan Adat Suku itu muncul dari kampung-kampung itu dari bawah. Beda dengan LMA. LMA itu dibentuk di kabupaten atau di provinsi. Ya, ini bisa. Kenapa kita pakai nama Dewan Adat Suku? Karena sudah ada sebelum GTMA ini dibentuk. Contoh saja Dewan Adat Suku Sentani itu sudah ada dari sebelumnya.
Sebelum saya jadi bupati barang itu sudah ada. Begitu. Waktu zamannya Pak T.S. Luwai, terus terakhir di Pak Demas Tokoro. Karena itu istilah ini kita pakai di semua. Mengapa? Karena itu asli mereka. Mereka yang kasih nama seperti itu. Bukan dibentuk oleh pihak lain. Ini yang hati-hati, kalau tidak kita akan terjebak. Kita akan berkelahi di dalam intervensi-intervensi ini. Tujuannya tidak jelas juga. Saya bersyukur karena kita sudah perdakan ini, sehingga pada saat rekrutmen anggota DPRK, Kesbang Kabupaten Jayapura menggunakan data ini. Oke, usul dari Dewan Adat suku masing-masing. Tidak mau dari luar itu. Jadi sistem sudah mulai mengadopsi apa yang ada di kampung-kampung itu. Karena dia mengerti tentang kondisi persoalan ada di, jadi dia datang ke DPR itu bukan datang kosong, dia datang bawa dengan sejumlah informasi. Lanjut. Ya, ini proses-proses pemetaan yang dilakukan biasa di kampung atau wilayah adat. Tadi beberapa contoh tadi sudah disampaikan oleh Mas Dodo, terjadi di Jayapura. Lanjut. Ini yang difoto ini di daerah Klisi Namblong ya, Klisi ya, di Genyam. Lanjut. Ini yang sudah wilayah adat yang ada di Kabupaten Jayapura 27.000, bukan di Jayapura tapi dia yang sudah dipetakan wilayah adat yang ada di Jayapura. Kemudian lanjut. Ini adalah kampung adat yang sudah mendapat verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri, bukan verifikasi, kodifikasi. Ya, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Beberapa kampung adat. Dan ini 14 kampung adat ini pertama di Indonesia yang mendapat kodifikasi dari negara. Jadi kampung adat kita ini benar di Republik ini. Begitu. Tepuk tangan dulu lah. Berarti adat ini benar mungkin menurut saya ini. Jangan kamu pikir yang adat yang lain-lain. Kita ini luar biasa ini. Harus bangga. Bali yang sudah bertahun-tahun belum mendapat kodifikasi. Baru Papua. Lanjut. Ya, ini beberapa hutan adat yang sudah diakui oleh negara. Itu tim verifikasi dari Kementerian KLHK dari pusat. Itu ada guru besar dari IPB yang pimpin datang ke sini. Terus mereka verifikasi, karena apa? Karena teman-teman di kampung-kampung ini GTMA sudah latih bagaimana melakukan pemetaan. Setelah hasilnya jadi dalam bentuk peta, kita usulkan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tim turun verifikasi. Mereka mengakui bahwa ini sesuai dengan aturan negara Republik Indonesia. Jadi tidak lama untuk mereka memberikan penetapan mengenai hutan adat. Jadi bukan hutan negara seperti tadi. Ini baru sedikit. Kita harus berjuang kerja keras untuk pemetaan-pemetaan ini. Begitu. Yang foto di bawah ini masyarakat dapat sertifikasi itu. Lanjut. Ini penetapan tanah ulayat. Ini berjuang lama sekali dengan ATR BPN. Bagaimana tanah ulayat ini bisa didaftarkan oleh negara. 1 atau 2 wilayah saja. Dan ini sudah 699,7 hektar di daerah Kentugresi. Menteri ATR BPN yang turun baju putih di sana itu. Penyerahannya di Saliap atau rumah adat itu. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan, kalau kita tidak
mendaftarkan hak wilayah dalam administrasi negara, maka negara akan menggunakan pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara menguasai sumber daya alam dan semuanya. Tapi kalau ini kita lakukan ini berdasarkan pasal 18B, seperti yang tadi Prof sampaikan itu. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang itu masih ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kira-kira dia punya bunyi. Pasal 18B ayat 2. Berarti negara akan mengakui. Ini contohnya, menteri datang untuk memberikan pengakuan bahwa ini tanah adat. Dan ini baru satu contoh yang kita buat di Jayapura. Dari perjalanan yang panjang itu, kita harus kerja keras untuk bisa. Kalau tidak, peta tadi itu akan muncul seperti itu. Yang tadi disampaikan itu, bahwa ini semua negara yang menguasai. Bisa paham ya? Ini kalau kita bicara orang asli Papua, tanahmu di mana? Saya lihat perdebatan kita di media sosial di mana-mana ini bicara terus OAP begini. Tidak sadar bahwa Anda sedang kehilangan. Lanjut. Setelah pemetaan ini, kita coba pikirkan bagaimana ada badan usaha milik adat yang mengelola sumber daya alam itu. Semacam koperasi atau semacam apalah. Yang sekarang sudah berjalan ini di badan usaha milik adat Namblong. Untuk usaha ekowisata, pertanian vanili, dan rencana carbon trade, juga kakao. Rencana pengembangan kakao di atas. Ini sudah berjalan dan mereka punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga baru disahkan beberapa waktu yang lalu dan didampingi terus oleh teman-teman dari GTMA dan mitranya, didampingi di sana. Kemudian yang di Yokiwa ini baru muncul saja berapa minggu terakhir ini karena ada tambang rakyat di sana. Pak John sudah berjuang untuk perdasi ya, mengenai tambang rakyat di Papua ini, sudah ada peraturan daerah provinsinya. Jadi masyarakat adat bisa mengurus itu, bisa mengelola itu. Sudah ada perda di tingkat provinsi, perdasi. Nah, jadi daripada jadi konflik, kita dorong cepat sudah harus ada regulasi yang jelas yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Otsus. Harus ada izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh Dinas Sumber Daya Manusia dan Energi, Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Papua. Jadi, dan masyarakat adat bisa mengelola itu. Jadi, kita bisa bangkit di atas negeri kita sendiri, di ekonomi kita. Ini sama dengan badan usaha BUMDes kah? Tapi kita kasih nama lebih adat begitulah, badan usaha milik adat. Waktu urusan di notaris tanya, biasanya koperasi, ini nama baru, bagaimana ini? Kita harus jelaskan sebaik-baiknya kepada notaris, supaya notaris yang di Papua ini mengerti bahwa badan usaha bersama ini seperti ini. Ini juga susah untuk menjelaskan. Nah, saya pikir itu beberapa, bahwa setelah pemetaan harus masuk dalam pengelolaannya, pemberdayaan usaha ekonomi. Lanjut. Ya, saya pikir ini terakhir, bahwa 6 provinsi ini tantangannya cukup besar. Ya, kita harus pikirkan mungkin dari diskusi ini bagaimana follow up untuk percepatan. Tadi Pak Ketua Sinode sudah sedikit kasih sein bahwa ini harus di follow up, karena itu nanti dari PBM ya, nanti akan kita tidak hanya bicara tapi langkah-langkah kepastian
ruang hidup orang asli Papua, kepastian hukum di Republik ini. Tapi kalau kita bicara ini saya punya hutan, saya punya tanah, tapi Anda tidak memiliki dokumen, Anda akan kalah dalam perdebatan dimanapun, apalagi di muka hukum. Mereka minta bukti. Regulasi di daerah itu harus bahwa ada kepastian hak, kepastian ruang kelola, kepastian ruang hidup orang asli Papua. Saya pikir itu barangkali dari saya. Terima kasih Pak Laos, saya kembalikan.